Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari Senin, petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar hampir 200 bangunan liar di kawasan Puncak, Cisarua. Hasil otopsi ibu rumah tangga yang tewas dianiaya di Kabupaten Sukabumi terungkap. Jenazah korban ditemukan beberapa luka terbuka dan luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Keseruan ajang balap motor dan mobil di Lanut Wiryadinata, Kota Tasikmalaya diikuti lebih dari 300 pembalap. Setelah disegel pekan lalu, petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor Senin pagi membongkar paksa ratusan bangunan liar yang ada di kawasan Puncak Cisarua. Pembongkaran sempat mendapatkan protes para pemilik bangunan yang rata-rata adalah tempat usaha. Karena salah satu permohonan saya di dalam PTW. Pembongkaran 196 unit bangunan dan lapak liar di Desa Tugu Selatan Cisarua Puncak Kabupaten Bogor tahap 2 Senin pagi ricuh. Para pemilik bangunan sempat menghadang alat berat dan ratusan aparat gabungan dan melakukan protes. Mereka meminta agar pembongkaran ditangguhkan karena sebagian mereka telah mengurus status tanah garapan mereka ke BPN. Pembongkaran ini saya merasa ini menyalahi aturan ya, karena peringatan demi peringatan itu berbeda-beda bahasanya. Pertama-tama kami peringatannya disuruh mengurus izin ya. Lalu kami menyurus legalitas. Artinya di sini saya menganggap Pemkab Bogor telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang puncak ya. Kami mempunyai legalitas di dalam pedagang, ada P3B, Perkumpulan Pedagang Puncak yang punya AHU, yang punya anggota. Kalau pedagang puncak ini ditutup, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana SK yang sudah keluar? Namun, petugas gabungan Pemkab Bogor yang membawa alat berat tetap meneruskan pembongkaran paksa. Karena bagi pedagang, sudah disiapkan lahan relokasi di kawasan Gunung Mas Cisarua Bogor dengan luas kurang lebih 7 hektar yang menelan anggaran sebesar 10 hingga 15 miliar rupiah. Dan para pemilik bangunan dan lapak sebagian sudah diberi kunci. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, petugas gabungan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah menyegel ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang jalan kawasan Puncak, mulai dari Jalan Gantole menuju ke perbatasan Cianjur, tepatnya di dekat Warpat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Belasan hektar tanaman padi di Desa Margasari, Pasawahan, Purwakarta mulai mati akibat kekeringan. Untuk menekan kerugian, petani terpaksa mencabuti benih yang telah disebar dan masih tumbuh untuk dipindahkan ke lokasi lain. Mulai keringnya sumber air untuk mengairi area persawahan membuat belasan hektar sawah di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta mulai mati. Petani berusaha menyelamatkan tanaman padi usia muda, namun terkendala dengan sumber air yang jauh dan memerlukan mesin pompa. Jauhnya sumber air akibat kemarau membuat para petani pusing 7 keliling. Sebagian petani terpaksa mencabuti benih padi yang masih hidup untuk bisa ditanam ulang di tempat lain yang masih ada air, dengan risiko benih mati kekeringan sebelum ditanam. Kekeringan, Bu, ya? Padinya pada mati semua atau gimana, pada kuning gini kondisi padinya? Iya, mati otomatis kalau nggak cepet-cepet airin. Untuk sumber air sendiri, selain yang Ciherang di mana lagi? Kan itu ada sungai juga di sana. Nggak ada, itu makan jauh. Yang di sini yang itu Ciater. Udah kering, Bu, ya? Iya. Terus ada air yang tercemar juga karena sampah, itu gimana teh? Nggak dipakai. Nggak dipakai? Iya, nggak dipakai. Kalau dipakai kenapa Kalau itu? dipakai, yang mati pada mati ininya. Tanamannya? Padinya, kuning. Jadi sekarang sumber air hanya satu-satunya Hanya satu, ya Ciherang. Tapi butuh pompa sama Dua mesin. Kalau jauh itu di Ciherang satu, di sini satu di sawahnya. Jadi nggak satu mesin. Ini kalau benih-benih ini rencana dipindahin ke tempat lain berarti, Bu, ya? sebagian udah pada kering gini, pada putus, emang masih bisa tumbuh ini? Bisa sih, ini masih ada tuh sedikit-sedikit akarnya ke bawah.
Dipaksain Nah, ya. dipaksain. Ya udah mudah-mudahan nanti jadi aja gitu. Para petani berharap pemerintah membantu mereka menyediakan pompa air agar bisa menyedot air dari lokasi sumber air yang masih ada meski relatif jauh. Sebab aliran sungai terdekat dengan area sawah mereka kini telah mengering. Jika tidak ada bantuan, dipastikan tanaman padi akan mati dan jerih payah petani yang telah mengolah dan menanam padi akan menjadi sia-sia. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta Minggu pagi terpantau padat. Kepadatan kendaraan didominasi oleh arus wisatawan menuju wilayah Bandung untuk mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga. Kepadatan volume kendaraan membuat laju kendaraan sedikit melambat saat melintasi kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta. Selain itu, laju truk besar yang lebih lambat juga membuat kendaraan di belakangnya menjadi terhambat. Kawasan Bandung dan sekitarnya masih menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan libur akhir pekan. Meski terjadi kepadatan, namun arus kendaraan masih relatif lancar. Sementara arus kendaraan sebaliknya, yakni dari Bandung menuju Jakarta terpantau lebih normal. Tim rescue Damkar Kabupaten Purwakarta mengevakuasi sarang tawon Vespa yang membahayakan keselamatan warga. Sarang tawon ukuran besar dengan diameter hingga setengah meter ini kerap dilempari anak-anak. Dengan menggunakan pakaian pelindung, tim rescue damkar bersiap memusnahkan sarang tawon Vespa berukuran besar di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta Minggu malam. Sarang tawon jenis Vespa dengan diameter 50 cm menggantung di dahan pohon beringin berukuran besar. Pemusnahan langsung sarang tawon dengan cara dibakar. Proses pemusnahan berjalan lancar hingga tak ada warga maupun petugas yang menjadi korban tersengat tawon. Kita sekarang dibakar pakai gas 3 kilo. Karena ini kan posisinya kan di pohon. Kalau di pohon kita dibakar aja kalau di pohon. Terus kalau jadi beda-beda penanganan. Terus untuk kesulitannya paling kita tingginya sekitar 8 meter. Sarang tawon ini kerap dilempari anak-anak sehingga membahayakan bagi warga yang melintas karena letaknya di pinggir jalan. Anak-anak iseng suka ngelemparin ya takutnya banyak pengguna jalan yang emang kena imbas ketika emang ada kejailan daripada anak-anak. Karena memang posisinya di pinggir jalan ya Pak ya? Betul. Petugas damkar mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan segera melapor jika menemukan sarang tawon khususnya jenis tawon Vespa di lingkungan mereka. Pasalnya, sengatan tawon jenis Vespa sangat berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Beralih ke informasi lain, keseruan ajang balap motor dan mobil di Lanut Wiryadinata, Kota Tasikmalaya diikuti lebih dari 300 pembalap. Ajang balap ini dinilai mampu mengurangi kenakalan anak muda di jalanan atau balap liar. Satu, dua, tiga, gas dipacu. Deruan suara mesin motor bersautan di ajang balap motor di Lanut Wiryadinata, Kota Tasikmalaya. Balap kuda besi ini diikuti oleh para pembalap dari berbagai daerah, seperti dari Bandung, Jakarta, Tangerang, Cirebon, hingga Cilacap, Jawa Tengah. Termasuk pembalap dari lokal seperti Tasikmalaya dan Ciamis. Kali ini drag bike diikuti oleh lebih dari 300 pembalap dengan menempuh jarak 250 meter dan 400 meter. Para pemenang yang mencatatkan waktu tercepat dalam balap motor ini nantinya akan mendapatkan tiket untuk nonton MotoGP di Mandalika. Ajang balap ini dinilai mampu mengurangi kenakalan anak muda di jalanan atau balap liar. Sehingga adrenalin anak-anak muda ini menurut report teman-teman sudah berkurang yang di jalanan Pak. Jadi sudah diadakannya latihan setiap minggu sore itu sangat membantu untuk menyalurkan. Artinya mereka tersalurkan ya Pak.
Iya, adrenalinnya tersalurkan di sirkuit ini, Pak. Jadi tidak di jalan sudah mulai sangat berkurang, bukan mulai lagi, itu sangat berkurang untuk balap-balap liarnya. Selain drag bike, drag race juga digelar dengan berbagai jenis mobil mengadu kecepatannya. Tidak kurang dari 100 pembalap ikut ambil bagian. Tak hanya balapan motor dan mobil, pameran otomotif yaitu modifikasi dan kreasi motor tua hingga saat ini unjuk gigi di hadapan penonton. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.